Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kembali dari Denpasar, saya menyapa Anda semua melalui channel podcast dan channel YouTube saya ini. Ya, pada petang hari ini, sore menuju petang hari ini, saya akan mengulas sedikit tentang uang kuliah tunggal yang sedang semakin viral, ramai di seluruh tanah air. Jadi awalnya seorang mahasiswa yang keadaan ekonominya kurang baik, lulus di salah satu kampus negeri di Sumatera, kemudian tidak melanjutkan karena UKT-nya terlalu tinggi. Kemudian itu menjadi pemantik ramai di tempat lain. Ada salah satu kampus juga di Jawa Tengah sudah melakukan demo berkaitan dengan kenaikan uang UKT. Kemudian ada kampus di Jawa Timur juga sudah melakukan hal yang sama mahasiswanya. Nah, akhirnya peristiwa itu, kejadian itu direspon oleh calon presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang poin pentingnya mengatakan seharusnya UKT itu tidak mahal, harus murah. Bahkan menurut Prabowo kalau bisa semestinya gratis. Nah, itu tentang UKT. Saya sudah mengulas permasalahan sistem pendidikan Indonesia di negeri ini pada channel saya beberapa tahun yang lalu. Anda silahkan cari di channel YouTube saya. Ya, di sesi keberapa saya sendiri lupa. Itu pemikiran tentang sistem pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi. Yang ingin saya katakan, UKT yang terlalu naik itu sungguh sangat keterlaluan. Karena negara sebenarnya hadir memberikan layanan terbaik di urusan pendidikan, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi itu harusnya layanannya terbaik dan gratis. Masa kita kalah sama Mauritius? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, channel saya sebelumnya menyampaikan bahwa dugaan saya dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan itu telah terjadi liberalisasi pendidikan di tanah air. Ini tidak baik, tidak bagus. Maka dari itu sebenarnya seharusnya itu model atau blueprint sistem pendidikan nasional mulai dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi harus dikaji ulang. Poin pentingnya di pendidikan tinggi yang ingin saya katakan, konsep saya hanya ada 12 perguruan tinggi dalam konteks, dalam judul, pada judul universitas, dan di dalamnya juga ada IKIP salah satunya. Ya, bagiannya itu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. IKIP harus saya dikembalikan. Sekali lagi saya katakan IKIP harus dikembalikan. Ada 12 universitas yang semuanya harus negeri, dibagi 3 regional, dan ini yang menyelenggarakan harus negara. Swasta hanya bisa bermain di level politeknik atau diploma, dan program studinya pun semestinya sekiranya hanya sampai diploma 2. Kenapa begitu? Karena kita hanya ingin mencetak pegawai karyawan. Yang universitas itu adalah mereka yang akan kita cetak untuk menjadi pemikir dan pengambil kebijakan negara, atau akan diproyeksikan menjadi aparat pemerintah, mulai dari level pemerintah pusat sampai di level lokal, Pemda. Itu konsep saya. Nah, karena sudah kebablasan terjadi liberalisasi pendidikan, kemudian di tengah masyarakat euforia mengejar titel jabatan itu marak. Bahkan banyak oknum pejabat yang tidak kompeten seharusnya memperoleh gelar akademik atau jabatan akademik, dia paksakan ada regulasi baru untuk memperoleh jabatan akademik, padahal bukan orang akademik. Contoh misalnya, dalam dunia kampus akademis, profesor, guru besar itu jabatan akademik. Ya. Jadi dia tidak diperoleh dari level sekolah atau pendidikan. Sehingga apa?
gelar kehormatan itu maksimal pada level Dr. honoris causa. Tapi hari ini di tempat ini ada gelar jabatan baru yang namanya guru besar kehormatan. Ini kan parah. Nah, hal-hal ini mestinya diluruskan. Kasihan orang-orang kampus kepingin jadi profesor, menghalalkan segala cara, jadilah profesor. Ada yang lewat jalur belakang, merubah regulasi yang benar jadikan regulasi yang aneh-aneh. Ada yang melalui jalur jalan tol atau plagiat. Ini kan kacau semuanya jadinya. Nah, inilah yang menjadi persoalan carut marut sistem pendidikan tinggi kita. Sehingga sistem sosial kita kacau balau. Sudah hukumnya kacau, pendidikannya kacau, semuanya kacau. Lalu apanya yang bagus? Nah, ini sebenarnya segeralah DPR RI itu panggil pihak yang berkompeten, yang punya kewenangan. Cari akar masalahnya, apa yang dasolen dasen, apa yang seharusnya luruskan. Kalau keluar trek kembalikan. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan fenomena uang kuliah tunggal itu. Kata kuncinya apa? Kesimpulannya, tidak ada istilah uang kuliah tunggal. Kalau negara betul-betul hadir, yang masuk universitas dan IKIP itu adalah anak-anak Indonesia yang memang sudah lulus screening, tidak ada KKN, dan memang kompeten masuk universitas. Yang tidak bisa masuk universitas, silahkan masuk Poltek.